Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizka Devi. Saya Rani Pradita Yuli Agustin. Saya Alin Adelia. Saya Duratun Nasihah. Saya Fisya Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fani Pohori. Iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah adalah kita percaya terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dibuktikan dengan perbuatan dan diucapkan secara lisan. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu wujud, yang berarti ada. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dengan zatnya sendiri, dan Allah ada bukan karena ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Yang kedua, Qidam. Qidam artinya yang terdahulu. Sebagai pencipta, Allah tentu saja terlebih dahulu daripada apa yang ia ciptakan. Bako memiliki arti kekal. Maksudnya adalah bahwa kekekalan yang dimiliki oleh Allah sebagai pencipta langit dan bumi tidak akan pernah berakhir atau berkesudahan. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang memiliki arti bahwa Allah berbeda dengan ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang memiliki arti berdiri sendiri. Sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu sifat adam atau tidak ada. Yang kedua bersifat hudus atau baru. Yang ketiga bersifat fana atau menerima tiada. Yang keempat bersifat mumatasalatu lil hawadis atau berupa dengan makhluknya. Yang kelima, mustahil bagi Allah layakuna qaiman binafsih, atau berdiri sendiri, atau tidak berdiri sendiri. Hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang beriman akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, mendatangkan keuntungan. Tanpa dibekali iman, seseorang akan berada dalam kerugian. Iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak memiliki syahwat, sehingga selalu taat pada perintah Allah. Dalil iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Hal ini tertera pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah. Ketiga, kerap akan selalu mendoakan dan selalu memaafkan untuk orang lain. Yang keempat, orang yang beriman kepada malaikat senantiasa dijauhi untuk berbuat dosa. Yang kelima, menumbuhkan perasaan senang untuk beramal saleh. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid, tugasnya mencatat perbuatan buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Mungkar, tugasnya menanyakan manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nangkir, tugasnya juga menanyakan manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nah, pengertian iman kepada kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga, yang memiliki makna percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah ditentukan kepada para rasulnya, menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi 4 perkara antara lain. 1. Iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut, seperti Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala
turun kepada Muhammad SAW. Iman kepada kitab. Dalil iman kepada kitab. 1. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 2. Quran Surat Ali Imran ayat 3-4. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Saya sekarang mau membacakan materi tentang dalil nakli. Yang pertama, dalil nakli iman kepada Allah. Sungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menitipkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah, Maha penuh berkata Allah, Rabb semesta alam. Yang kedua, dalil nakli tentang iman kepada malaikat. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya, Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab Al-Quran padamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalil nakli beriman kepada Rasul-Rasul Allah terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dengan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalil nakli iman kepada hari akhir. Allah berfirman, wa anas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa ana laha asuma fil kubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada kerugian padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Dalil nakli iman kepada qada dan qadar, yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka di belakangnya mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Kesimpulan, rukun iman dapat diartikan sebagai pilar keyakinan, yakni pilar-pilar keyakinan seorang muslim. Dalam hal ini terdapat 6 pilar keyakinan atau rukun iman dalam ajaran Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Saran, keimanan seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita senantiasa berhasil menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga keyakinan kita terhadap malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir senantiasa harus ditingkat demi meningkatkan amal ibadah kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa diketik di obrolan grup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.